Viralitas kapal Gamsunoro milik Pertamina memicu persepsi publik terkait penggunaan awak kapal asing. Sekjen Kesatuan Pelaut Indonesia, I. Dewa Nyoman Budiasa, menegaskan hal itu lazim dalam industri pelayaran internasional dan tidak melanggar aturan nasional. Kapal Gamsunoro sejak awal berbendera Panama dalam hukum pelayaran. Aturan mengikuti bendera kapal, sehingga penggunaan awak multinasional wajar. Budiasa menjelaskan, Gamsunoro berstatus bareboat charter, artinya operasional penuh, termasuk penentuan awak kapal berada di tangan penyewa. Penggunaan ABK asing tidak melanggar regulasi Indonesia. Asas Kapitej hanya berlaku bagi kapal berbendera nasional. Ia menilai Pertamina International Shipping telah menerapkan perlindungan pelaut melalui perjanjian kerja bersama dengan KPI, PIS bahkan bisa menjadi benchmark perlindungan hak pelaut. Meski isu ini memunculkan kekhawatiran, Budiasa menegaskan peluang pelaut Indonesia di pasar global tetap besar. Indonesia konsisten masuk 5 besar pemasok pelaut dunia. Budiasa juga mengungkap 2 kapal terkait Pertamina, Gamsunoro dan Pertamina Pride, tertahan di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi maritim agar publik memahami mekanisme charterer dan flag state. Ia mengajak seluruh stakeholder meningkatkan pemahaman. Jangan sampai salah persepsi justru merugikan masa depan pelaut Indonesia. Nah, di shipping industry ya kan ada istilah charter. Jadi bareboat charterer atau time charter. Nah, pihak ketiga sebagai charterer, ya tentunya berdasarkan yang common practice di dunia pelayaran di shipping internasional itu memang si charterer atau si penyewa mereka memiliki hak penuh atas kapal itu, termasuk crewingnya gitu, untuk menempatkan ABK-nya siapapun yang bekerja di atas kapal itu menjadi hak sepenuhnya dari si pihak pencharter gitu. Nah, Gamsunoro sendiri itu sedang statusnya disewa dan statusnya adalah bareboat charter, yang mana ini artinya disewa penuh gitu ya, disewa penuh oleh pihak ketiga, dan tentunya pihak ketiga ini yang berhak untuk mengoperasikan kapal ini, termasuk penempatan ABK dari negara mana mereka mau, ya kan? Dan dalam dunia shipping, ketika bendera itu atau hukum, landasan hukum yang berlaku, acuan yang berlaku di atas kapal itu adalah sesuai dari bendera kapalnya itu gitu, ya kan. Tentunya mengenai penempatan ABK dari negara mana itu bisa multi country atau bisa juga dari satu negara tertentu sesuai dengan kepentingan dari pihak ketiga yang mencarter atau si pencarter atau kita sebut charterer. Ini kalau dia bareboat charter. Ada juga istilahnya time charter. Kalau time charter itu dia disewa lengkap dengan awak kapalnya gitu, jadi penuh. Jadi prinsipal masih bisa intervensi dalam hal ini untuk menempatkan pelaut-pelaut dari negara si pemilik kapal. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, keberadaan kapal ini Gamsunoro sebenarnya ada 2 ya, ada 2 kapal milik Pertamina yang masih tertahan ya, terhambat perjalanannya. Karena konflik di Selat Hormuz ini, jadi ada kapal Gamsunoro, ya kan, yang all Indian crew, jadi semua diawaki oleh pilot India, dan satu lagi yang namanya Pertamina Pride. Ada juga sama Pertamina Pride sebenarnya. Pertamina Pride sendiri ini berbendera Singapura, gitu. Sama posisi kapal, status kapal sedang disewa atau dicarter oleh pihak ketiga, gitu. Nah, di sana multi country. Karena pihak pencarter dia tidak mau satu warga negara. Di sana kurang lebih ada, kalau informasi tidak miss, itu ada 4 orang ABK asal Indonesia di kapal Pertamina Pride. Dari 22 ABK yang ada, ya, ada 4 orang Indonesia di International Pride. Karena si pihak pencarter memang ingin mix kru, ada Filipinanya, ada Indonesianya, ada Indianya, atau mungkin ada 5 negara yang berbeda. Itu hal yang biasa. Hari ini ada kurang lebih 3.500 pelaut Indonesia dari segala macam posisi, semua posisi di kapal-kapal berbendera Korea, milik Korea Selatan, ya, berbendera Korea Selatan, milik Korea Selatan, gitu. Seandainya Korea mau berlakukan sistem kabotaj, artinya sekian ribu orang Indonesia tidak akan kehilangan pekerjaannya di sana, gitu. Nah, itu bisa dibilang itu lumrah. Juga di kapal-kapal Belanda misalnya, di kapal-kapal Belanda yang notabene mereka menggunakan national flag-nya, ownernya Belanda, kapalnya berbendera Belanda, ada kurang lebih 6.000
orang Indonesia yang bekerja di kapal-kapal dengan ship owner Belanda gitu. Jadi itu hal yang lumrah. Dan mereka sendiri kayak Korea Selatan dan Belanda, mereka sendiri beberapa kapalnya menggunakan flag of convenience, gitu, meregistrasi kapalnya menjadi kapal-kapal berbendera kemudahan. Jadi sekali lagi ini hal yang sangat lumrah dan lazim, itu memang untuk industrial needs, untuk kebutuhan industrial. Dan untuk para pelaut khususnya yang di Pertamina, mereka harus berbangga gitu. Karena PIS sebagai perusahaan pemilik pemerintah sudah menunjukkan selama ini dari kacamata kami di KPI, di Satuan Pelaut sebagai organisasi, benar-benar dia mengikuti semua acuan baik nasional maupun internasional gitu. Jadi dengan penggunaan tenaga kerja atau pelaut non WNI di kapal-kapal berbendera non Indonesia, itu memang hal yang lumrah, hal yang lazim di internasional atau di global shipping trade, ya itu sebenarnya.